Kenalkan ini pembantuku. Maklum dia tidak berpendidikan jadi cocoknya melayani kita. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut suamiku, diiringi tawa renyah yang menyayat hati. Di hadapan teman-teman SMA-nya yang berbalut gaun sutra dan jas mahal, aku hanya bisa menunduk, memandang nampan berisi gelas kotor yang kupeluk erat. Mereka tidak tahu, lantai marmer yang mereka injak, chandelier kristal yang mereka kagumi, hingga gedung pencakar langit tempat mereka berpesta ini, sertifikatnya ada di dalam berangkasku. Suamiku sendiri tidak tahu bahwa pembantu yang ia hina ini baru saja menandatangani pemecatan massal, dan sebentar lagi nasibnya akan. Halo Sobat Dira Story, semoga kalian selalu sehat dan rezekinya lancar ya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Kalian menyimak cerita ini dari kota mana saja? Suara gantungan baju yang ditarik paksa memecah keheningan pagi di kamar kami yang sempit. Aku terlonjak kaget. Baru saja selesai memoles sedikit bedak tipis di wajahku. Di cermin, aku melihat pantulan Vino, suamiku, dengan wajah merah padam dan napas memburu. Matanya menatap nyalang ke arah gaun satin berwarna dusty pink yang sudah terpasang rapi di tubuhku. Itu adalah gaun terbaik yang kumiliki, hadiah dari almarhum ayah 3 tahun lalu, yang kusimpan khusus untuk acara-acara penting. Lepas, bentak Vino tiba-tiba. Suaranya menggelegar, membuat toples bedak di meja rias bergetar. Aku berbalik perlahan, mencoba tersenyum untuk meredakan amarahnya yang entah datang dari mana. Kenapa? Mas? Bukannya ini bagus? Katanya malam ini reuni SMA Mas Vino di Hotel Bintang 5. Aku cuma mau tampil pantas supaya Mas nggak malu. Justru itu, potong Vino cepat. Ia melangkah lebar, mencengkeram bahuku kasar, lalu memutar tubuhku kembali menghadap cermin. Lihat dirimu, Kalila. Lihat, kamu pikir dengan gaun bekas begitu kamu bisa terlihat berkelas? Di sana nanti ada Sandra. Ada teman-teman bisnisku yang sukses. Kalau kamu pakai baju ini, mereka bakal tanya beli di butik mana, harganya berapa. Kamu mau jawab apa? Hah? Mau bilang ini baju lama? Aku terdiam. Dadaku sesak. Tapi Mas, ini gaun sutra asli? Nggak usah membantah. Vino melepaskan cengkeramannya dengan kasar, lalu berbalik mengobrak-abrik tumpukan baju kotor di sudut kamar. Ia menarik sehelai gamis berwarna coklat kusam, baju yang biasa kupakai untuk ke pasar atau memasak karena bahannya sudah agak berbulu dan warnanya memudar termakan deterjen. Ia melempar baju lusuh itu tepat ke wajahku. Baunya apek, campuran bau lemari tua dan kapur barus. Pakai ini, perintahnya dingin. Sambil merapikan kerah kemeja putihnya yang terlalu ketat di bagian leher, ia menatapku lewat cermin dengan tatapan merendahkan yang sangat menyakitkan. Malam ini, skenarionya berubah. Kamu bukan ikut sebagai istriku yang duduk manis. Kamu ikut sebagai asisten rumah tangga yang kubawa karena kasihan di rumah nggak ada orang. Mataku memanas. Kristal bening sudah mendesak di pelupuk mata. Apa? Mas tega? Aku istrimu, Mas. Sah di mata agama dan negara. Kenapa aku harus jadi pembantu di depan teman-temanmu? Vino mendengus, menyisir rambutnya yang sudah dipenuhi pomade hingga klimis dan kaku. Demi gengsi, Kalila. Gengsi. Sandra itu sekarang sosialita. Suaminya kontraktor tambang. Kalau aku kenalin kamu sebagai istri dengan tampang desa begini, jatuh harga diriku. Tapi kalau aku bilang kamu pembantu, mereka akan maklum kenapa penampilanmu lusuh. Malah aku bakal dipuji karena baik hati ngajak pembantu makan enak di hotel. Paham kamu? Aku menatap nanar laki-laki yang kunikahi 2 tahun lalu itu. Dulu, ia berjanji akan memuliakanku. Tapi ambisi dan rasa minder telah mengubahnya menjadi monster. Ingin rasanya aku berteriak bahwa Hotel The Grand Emerald tempat reuninya itu adalah salah satu dari sekian banyak aset properti milik keluarga besarku yang kusembunyikan identitasnya demi mencari suami yang tulus. Tapi melihat kelakuan Vino sekarang, rasanya ia belum pantas tahu kebenaran itu. Dengan tangan gemetar, aku membuka resleting gaun satin itu. Kain halus itu jatuh ke lantai, tergantikan oleh gamis coklat kasar yang longgar dan tak berbentuk. Aku menghapus bedak di wajahku, membiarkan wajah asliku yang pucat terlihat. Tidak ada perhiasan, tidak ada tas cantik. Hanya aku, Kalila, yang di mata suamiku tak lebih dari sekadar aksesoris memalukan. Bagus, komentar Vino singkat saat melihat penampilanku.
Tidak ada pujian, cantik. Hanya kepuasan karena egonya terselamatkan. Ingat aturannya. Jangan bicara kecuali ditanya. Jangan duduk semeja sama aku kalau nggak disuruh. Dan kalau Sandra minta tolong ambilkan minum atau apa, lakukan dengan cepat. Anggap saja latihan jadi istri yang berguna. Sepanjang perjalanan menuju pusat kota, mobil City Car kredit kami dipenuhi suara Vino yang berlatih dialog bohongnya. Ia berbicara sendiri di depan kaca spion, melatih senyum palsu dan tawa yang dibuat-buat. Oh, proyek di Kalimantan? Lancar banget, bro. Ya, biasalah, omset baru tembus 2 miliar bulan ini. Gumamnya, lalu menggeleng, merevisi kalimatnya sendiri. Enggak, kurang nendang. Gini aja. Gue lagi sibuk ekspansi ke Singapura nih. Aku hanya memandang keluar jendela. Gedung-gedung tinggi Jakarta berlarian di mataku. Semakin dekat kami ke kawasan Tamrin, semakin berdegup kencang jantungku. Di ujung jalan sana, menara The Grand Emerald berdiri gagah dengan lampu-lampu keemasan yang menyinari malam. Hotel itu adalah mahakarya mendiang ayah. Tempat aku menghabiskan masa kecil bermain di lobinya. Tempat para staf senior mengenalku sebagai putri kecil. Dan malam ini, aku akan masuk ke istanaku sendiri sebagai seorang pelayan. Mobil kami berbelok masuk ke area drop-off lobby hotel. Di depan kami, berderet mobil-mobil mewah, Pajero, Alphard, hingga Mercy 2 pintu. Vino memarkirkan mobil kecilnya dengan canggung di antara raksasa-raksasa besi itu. Ia tampak gugup, berkali-kali mengelap keringat di dahinya. Tapi begitu pintu mobil dibuka, wajahnya langsung berubah angkuh. Dagunya diangkat tinggi-tinggi. Seorang petugas valet parking berseragam merah marun berlari kecil menghampiri kami. Vino keluar lebih dulu, melempar kunci mobilnya dengan gaya sok bos. Kunci itu nyaris jatuh kalau saja petugas itu tidak sigap menangkapnya. Parkirkan yang rapi. Jangan sampai lecet. Itu mobil kesayangan gue, spare partnya impor semua, lo nggak bakal sanggup ganti kalau rusak. Ancam Vino dengan nada tinggi, sengaja agar terdengar oleh tamu-tamu lain di lobi. Aku keluar perlahan dari pintu penumpang, menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan wajah di balik kerudung instan yang kupakai. Aku merasa kerdil. Namun, saat kakiku menapak di karpet merah lobi, aroma melati dan sandalwood, pengharum ruangan khas hotel ini, langsung menyapa indera penciumanku. Aroma rumah. Baik, Pak. Akan kami jaga. Jawab petugas valet itu sopan. Ia bergegas masuk ke mobil. Namun matanya tak sengaja menangkap sosokku yang berdiri di samping pilar, menunggu Vino selesai merapikan jasnya. Petugas itu, seorang pria parubaya bernama Pak Ujang yang sudah bekerja di sini sejak gedung ini peletakan batu pertama, tiba-tiba menghentikan gerakannya. Matanya membelalak lebar saat melihat wajahku yang setengah tertunduk. Ia terpaku, kunci mobil di tangannya nyaris terlepas lagi. Mulutnya terbuka, hendak meneriakkan sebuah nama kehormatan. No, Nona. Vino yang sudah berjalan 2 langkah di depan, menoleh dengan kening berkerut. Heh, ngapain bengong lihatin pembantu saya? Cepetan parkir. Lelet banget jadi orang. Pak Ujang tersentak. Ia menatap Vino, lalu menatapku lagi dengan pandangan bingung bercampur takut. Aku buru-buru menempelkan telunjuk di bibirku, memberinya kode keras untuk diam. Isyarat mata yang memohon, jangan sekarang, Pak Ujang. Kumohon. Pak Ujang menelan ludah, mengangguk kaku dengan wajah pucat pasi. Tapi sorot matanya berubah. Rasa hormat yang mendalam terpancar jelas, kontras sekali dengan tatapan jijik yang diberikan Vino padaku. Ayo, kalilah. Jalan di belakangku, jangan sejajar. Bentak Vino sambil melangkah masuk ke pintu putar otomatis. Aku menghela napas panjang, melangkah masuk ke dalam kandang singa. Namun baru saja kami melewati pintu detektor logam, sebuah suara melengking yang sangat familiar menusuk telinga. Suara yang dulu selalu menghantui masa-masa sekolah Vino, dan kini menjadi obsesinya. Vino. Astaga, Vin. Itu beneran kamu? Di tengah lobi yang megah, berdiri seorang wanita dengan gaun merah menyala yang memamerkan punggung mulusnya. Sandra. Ia berjalan mendekat dengan gelas champagne di tangan, diiringi tatapan kagum beberapa pria. Senyumnya lebar, tapi matanya langsung terkunci padaku yang berdiri lusuh di belakang punggung Vino. Tatapan itu bukan tatapan ramah tamah,
melainkan tatapan seekor elang yang baru saja menemukan mangsa yang lemah. Dan, tunggu dulu. Sandra berhenti tepat di depan kami, aroma parfum mahalnya menusuk hidung. Ia menunjuk wajahku dengan kuku jari palsunya yang runcing dan berkilau. Jangan bilang ini istrimu yang sering kamu ceritain itu, Vin? Kok dekil banget sih? Jantungku berhenti berdetak. Vino tertawa gugup, lalu merangkul pinggang Sandra seolah-olah akrab, sambil melirikku dengan tatapan mematikan. Mulutnya terbuka, siap melontarkan kalimat yang akan menghancurkan hatiku malam ini. Tawa Vino meledak, keras dan sumbang, memantul di dinding-dinding marmer lobi hotel yang tinggi. Ia tertawa seolah lelucon Sandra adalah hal paling lucu di dunia. Padahal aku tahu tawa itu hanyalah topeng untuk menutupi kepanikan yang menjalar di wajahnya. Istri? Gila kamu, San? Hahaha. Vino mengibaskan tangannya di udara, seolah mengusir lalat. Ia melirikku sekilas dengan ekor mata yang tajam, penuh peringatan. Mana mungkin seleraku terjun bebas begitu? Istriku yang asli lagi ada urusan bisnis butik di Singapura. Ini, aduh, malu aku sebenarnya ngakuinnya. Kenalkan, ini si Ijah, asisten rumah tangga baru di rumah. Sengaja aku bawa, kasihan dia ngerengek terus pengen lihat gimana sih pesta orang-orang sukses itu. Hembusan napas tercekat di tenggorokanku. Ijah? Vino bahkan mengganti namaku. Rasa peri itu bukan lagi seperti sayatan, melainkan hantaman palu godam tepat di dada. Aku meremas ujung gamis coklatku yang kasar, menunduk semakin dalam, mencoba menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Sandra mengangkat alisnya yang terukir sempurna, bibirnya menyunggingkan senyum miring yang merendahkan. Ia memindai tubuhku dari ujung kaki yang hanya beralaskan sandal teplek murah, yang dipaksa Vino kupakai, hingga ke ujung kerudungku yang kusam. Oh pembantu, desis Sandra panjang, nadanya seolah ia baru saja melihat kecoa merayap di lantai restoran bintang 5. Pantesan. Auranya beda banget sama kita-kita ya, Vin. Agak gloomy dan bau matahari. Maklumlah, San. Namanya juga orang kampung, sahut Vino cepat, merangkul bahu Sandra tanpa ragu, meninggalkan aku berdiri sendirian seperti orang asing. Yuk, masuk. Anak-anak lain udah nunggu. Jangan sampai mood kita rusak cuma gara-gara ngurusin dia. Mereka berjalan beriringan menuju Grand Ballroom. Aku menyeret langkah di belakang mereka, menjaga jarak 5 meter sesuai perintah Vino tadi di mobil. Rasanya seperti berjalan menuju tiang gantungan. Namun, saat kakiku melangkah masuk ke dalam ballroom, naluri pemilikku otomatis menyala di tengah rasa sakit. Ruangan itu megah luar biasa. Langit-langit setinggi 8 meter dihiasi 3 buah lampu gantung kristal Swarovski raksasa yang berkilauan bagai ribuan berlian. Dinding-dindingnya dilapisi wallpaper sutra berwarna emas pucat, dan lantainya tertutup karpet tebal bermotif klasik yang didesain khusus oleh arsitek Italia. AC sentral berhembus sejuk dengan aroma white tea yang menenangkan. Semuanya sempurna. Staf hotelku bekerja dengan sangat baik merawat aset ini. Ironis sekali, aku masuk istanaku sendiri sebagai tikus pengerat yang tidak diinginkan. Musik jazz live mengalun lembut dari sudut ruangan. Puluhan orang berpakaian glamor tampak bergerombol, memegang gelas koktail dan canape. Suara denting gelas beradu dengan tawa renyah manusia-manusia yang merasa dirinya penguasa dunia. Vino. Why? Bro. Sini. Seorang pria bertubuh gempal dengan jas biru mengkilap melambaikan tangan. Itu Desta, teman sebangku Vino dulu yang kini, menurut cerita Vino, sukses menjadi juragan tanah. Di sebelahnya ada Riri dan Benny, pasangan suami istri yang terkenal paling nyinyir sejak zaman sekolah. Vino bergegas menghampiri mereka, menarik Sandra bersamanya. Aku berhenti di pinggiran pilar besar, mencoba menyatu dengan bayang-bayang agar tidak terlihat. Tapi Vino punya rencana lain. Ia tidak ingin aku sembunyi. Ia butuh aku sebagai properti panggung sandiwaranya. Tunggu. Vino menoleh ke belakang, menatapku tajam. Sini kamu. Jangan diam aja di pojokan kayak patung pancoran. Sini. Dengan langkah berat, aku mendekat. Desta, Riri, dan Benny menatapku dengan kening berkerut. Siapa nih? Vin? Selingkuhan lo? Kok selera lo turun drastis? Tanya Desta sambil terkekeh, menyemburkan asap rokok elektriknya ke udara. Sembarangan lo. Vino menepuk bahu Desta keras.
Ini pembantu gue. Gue aja karena di rumah nggak ada yang jaga. Takut dia maling kalau ditinggal sendirian. Sekalianlah, biar dia guna dikit. Bisa bantuin bawain tas atau ambilin minum. Tawa mereka meledak serempak. Riri menutup mulutnya dengan kipas tangan bulu-bulu. Matanya yang dilapisi eyeliner tebal menatapku jijik. Ya ampun, Vin. Lo baik banget sih jadi majikan. Kalau gue sih, pembantu model begini udah gue pecat. Lihat deh, mukanya melas banget kayak nggak pernah makan setahun. Emang gitu modelnya? RI. Namanya juga orang susah. Timpal Sandra. Wanita itu melangkah maju, mendekatiku hingga jarak wajah kami hanya tinggal sejengkal. Aroma parfum Chanel nomor 5 miliknya begitu menyengat, bercampur dengan aroma alkohol dari napasnya. Sandra memutari tubuhku perlahan, seperti seorang pembeli yang sedang meneliti barang cacat di pasar loak. Ia menyentuh lengan gamisku dengan ujung kuku telunjuknya, lalu menariknya sedikit dan melepaskannya dengan cepat seolah jijik tertular penyakit. Bahannya kasar banget, komentar Sandra lantang, sengaja agar semua orang di lingkaran itu mendengar. Terus guys, kalian cium sesuatu nggak sih? Sandra mengendus-endus udara di sekitar kepalaku. Hening sejenak. Semua mata tertuju padaku. Jantungku berdegup kencang. Darahku mendidih menahan amarah dan malu yang bercampur aduk. Baunya apek. Vonis Sandra sambil mengibaskan tangan di depan hidungnya. Vin, lo serius bawa dia masuk ruangan ber-AC gini? Nanti polusi udara lo. Kasihan tamu lain. Wajah Vino memerah. Bukan karena membelaku, tapi karena merasa gengsinya tergores oleh komentar Sandra. Ia menatapku dengan kilatan amarah yang menyala-nyala, seolah akulah penyebab kegagalan hidupnya. Maaf ya, San. Tadi di mobil nggak sebau ini kok. Dasar emang jorok dia ini, ucap Vino cepat, cuci tangan. Aku mengangkat wajah sedikit, menatap mata Vino. Ada sorot luka di mataku yang ingin kuteriakkan padanya. Mas, baju ini kamu yang pilihkan. Bau apek ini karena kamu yang memaksaku memakainya dari tumpukan baju kotor. Kenapa kamu sejahat ini? Tapi Vino tidak peduli dengan tatapan itu. Ia justru merasa ditantang. Ia butuh cara untuk mengalihkan perhatian, untuk membuktikan bahwa dia memiliki kendali penuh atas makhluk rendahan yang dibawanya ini. Bahwa dia adalah Tuan Besar yang berkuasa. Vino melangkah maju, mendorong bahuku cukup keras hingga aku terhuyung ke belakang dan nyaris menabrak seorang pelayan yang membawa nampan berisi champagne. Untungnya, pelayan itu, seorang anak muda bernama Dimas yang sering kuberi bonus saat lebaran, sigap menghindar. Dimas menatapku dengan mata terbelalak kaget. Mulutnya terbuka hendak menyapa, tapi aku menggeleng samar, memintanya mundur. Vino tidak menyadari interaksi kecil itu. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar karena emosi dan keinginan pamer. Jangan bikin malu saya kamu, ya? Bentak Vino. Sekarang, buktikan kalau kamu ada gunanya dibawa ke sini. Jangan cuma berdiri bengong bikin sepet mata orang. Vino menoleh pada Sandra, lalu kembali menatapku dengan seringai perintah yang mutlak. Ambilkan minum untuk Sandra. Yang dingin. Sekarang juga. Dan ingat, jangan sampai tumpah atau gaji kamu saya potong 10 bulan. Perintah itu menggema di telingaku, lebih tajam dari pecahan beling. Tanpa berani menatap mata Vino yang menyala penuh ancaman, aku membalikkan badan. Langkahku terasa berat, seolah ada rantai besi yang membelenggu pergelangan kakiku, menyeret harga diriku menyusuri karpet tebal ballroom. Aku berjalan menuju meja bar panjang di sudut ruangan. Di sekelilingku, pelayan-pelayan berseragam rapi, karyawanku sendiri, bergerak lincah membawa nampan perak. Mereka melayaniku dengan hormat biasanya. Tapi malam ini, aku harus menyelinap di antara mereka seperti bayangan yang tak diinginkan. Satu air mineral dingin, dan lemon squash. Pintaku lirih pada bartender. Bartender itu, Pak Joko, yang biasanya menyapaku dengan, "Selamat pagi, Ibu Komisaris," saat aku melakukan inspeksi mendadak, kini menatapku dengan kening berkerut. Ia tidak langsung mengenali wajahku karena kerudung instan yang menutupi separuh pipi dan kepalaku yang terus menunduk. "Untuk meja mana, Bu?" tanyanya sopan. Namun ada nada heran melihat penampilanku yang kontras dengan kemewahan pesta. "Meh, Pak Vino, alumni SMA Angkatan 2010. Jawabku tercekat. Pak Joko menyiapkan pesanan dengan cekatan.
Saat ia meletakkan gelas tinggi berisi cairan kuning segar itu di atas nampan, matanya menyipit melihat cincin perak sederhana di jari manisku, cincin kawin yang tak pernah kulepas. Kilat pengenalan melintas di matanya. Tangannya berhenti di udara. Ibu. Ibu Kalila? Bisiknya nyaris tak terdengar, tertelan hiruk-pikuk musik jazz. Kenapa ibu? Aku menggeleng cepat, menyambar nampan itu sebelum Pak Joko sempat bertanya lebih lanjut atau melakukan tindakan bodoh seperti memanggil manajer. Terima kasih, Pak. Tolong, anggap saja saya tidak ada. Aku bergegas kembali ke kandang singa. Nampan di tanganku terasa panas, bukan karena suhu minumannya, tapi karena rasa malu yang membakar telapak tangan. Sesampainya di lingkaran sofa bludru tempat Vino dan teman-temannya duduk, pemandangan di sana semakin menyesakkan dada. Vino duduk dengan kaki disilangkan lebar-lebar, tangan kanannya memegang gelas wine, sementara tangan kirinya sibuk memperagakan grafik imajiner di udara. Wajahnya berseri-seri, mabuk oleh perhatian dan kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Lo harus tahu, Des, suara Vino meninggi, sengaja agar terdengar olehku yang baru datang. Bisnis properti gue itu bukan main-main. Gue barusan suntik dana 10 miliar buat pengembangan sayap The Grand Emerald ini. Ya, bisa dibilang gue silent investor lah di sini. Makanya gue bebas bawa siapa aja, termasuk pembantu, tanpa takut ditegur keamanan. Desta melotot kagum. Mulutnya membentuk huruf O, sempurna. Gila lo, Vin. Serius? Lo investor di hotel gila ini? Wih, salut gue. Pantesan gaya lo beda sekarang. Hebat banget si Vino, puji Riri dengan nada manja. Matanya berbinar menatap jam tangan palsu Vino. Aku mematung di belakang sofa Sandra. Jantungku bergemuruh hebat. Kebohongan Vino sudah melampaui batas kewajaran. Investor? Suntik dana 10 miliar? Uang belanja bulan lalu saja dia potong 500.000 dengan alasan penghematan. Dan sekarang dia membual tentang miliaran rupiah di depan teman-temannya? Dan lebih parahnya lagi, dia mengklaim berinvestasi di perusahaan milikku? Aku tahu persis daftar pemegang saham perusahaan. Tidak ada nama Vino, bahkan di urutan terbawah sekalipun. Heh, Ijah. Sandra menjentikan jarinya di depan wajahku, membuyarkan lamunanku. Lama banget sih? Kamu ambil minumnya di mata air pegunungan langsung ya? Sini. Dengan tangan gemetar, aku menyodorkan nampan. Sandra mengambil gelas lemon squash itu dengan kasar, membuat sedikit cairannya tumpah ke nampan. Ia tidak mengucapkan terima kasih. Matanya malah kembali fokus pada Vino. Terus Vin, pancing Sandra, menyesap minumannya. Kalau lo investor di sini, bisa dong kita dapat diskon atau upgrade kamar presidential suite buat after party nanti. Vino tersedak sedikit, tapi dengan cepat menguasai diri. Ah, gampang itu. Nanti gue atur. Gue kenal baik sama ownernya. Sering main golf bareng. Dia itu udah kayak bapak gue sendiri. Ya Tuhan. Ayahku sudah meninggal 3 tahun lalu. Dadaku nyeri seketika. Rasanya ingin sekali kutumpahkan isi nampan ini ke wajah sok tahu Vino. Jah. Suara Riri tiba-tiba memanggil. Ia menyodorkan piring kecil berisi sisa canape udang yang sudah digigit setengah. Ini buang. Udangnya nggak fresh. Terus ambilin gue tisu basah. Tangan gue lengket. Aku meletakkan nampan di meja kecil, mengambil piring kotor bekas gigitan Riri. Rasanya seperti menjadi robot. Ambil piring. Buang ke tong sampah di sudut ruangan. Kembali lagi. Ambil tisu dari pelayan yang lewat. Serahkan pada Riri. Kurang basah tisunya. Keluh Riri, melempar tisu itu kembali ke nampan yang kupegang. Cari yang warm towel dong. Masa hotel bintang 5 kasih tisu sasetan gini? Lo minta sana sama staf dapur. Riri, jangan galak-galak dong. Potong Vino sambil terkekeh. Si Ijah ini otaknya agak lambat. Kalau disuruh yang ribet-ribet suka error. Jah, denger nyonya Riri kan? Sana cari handuk hangat. Baik, Tuan, jawabku lirih. Suaraku parau. Aku baru saja hendak berbalik untuk melaksanakan perintah konyol itu ketika Sandra tiba-tiba berdiri. Tunggu, gelas gue kosong. Tuangin lagi dong, Jah. Kali ini gue mau air putih aja. Tapi tuangnya yang sopan ya, jangan kayak nuang air kobokan.
Sandra menyodorkan gelas kristal kosong ke arahku. Posisinya agak canggung, terlalu dekat dengan tepi meja marmer rendah di tengah sofa mereka. Aku mengambil botol kaca berisi air mineral premium dari meja, lalu dengan hati-hati mulai menuangkannya ke gelas yang dipegang Sandra. Fokusku penuh pada aliran air itu. Jangan sampai tumpah. Jangan sampai membuat masalah. Vin, lo inget nggak waktu kita prom night dulu? Tanya Sandra tiba-tiba. Matanya menatap Vino lekat-lekat, mengabaikan aku yang sedang menuang air di tangannya. Ingatlah. Kamu pakai gaun merah juga kan? Jawab Vino antusias. Iya, waktu itu lo bilang. Sandra menggeser tubuhnya sedikit. Gerakan itu sangat halus, nyaris tak terlihat. Namun sikut kanannya, secara tidak sengaja, menyentak lengan bawahku yang sedang memegang botol berat itu. Hentakan itu cukup keras. Keseimbanganku goyah. Botol kaca di tanganku tergelincir, menghantam bibir gelas kristal yang dipegang Sandra. Prang! Bunyi pecahan kaca terdengar begitu nyaring dan mengerikan, mematikan alunan piano jazz di latar belakang seketika. Air tumpah membasahi gaun merah Sandra dan sepatu heels mahalnya. Pecahan gelas kristal berserakan di karpet, berkilauan mengerikan di bawah cahaya lampu gantung. Detik itu, waktu seolah berhenti. Semua percakapan di meja itu, bahkan di meja-meja sebelah, senyap. Semua mata tertuju pada kami. Sandra menjerit histeris, melompat mundur sambil mengibaskan gaunnya. Gila. Mata lo ditaruh di mana sih? Aku terpaku. Tanganku masih memegang leher botol yang kini tinggal separuh. Napasku tercekat. Aku tahu, ini bukan kecelakaan murni. Aku merasakan dorongan sikut itu. Tapi siapa yang akan percaya pada pembantu lusuh ini? Vino berdiri perlahan. Wajahnya yang tadi merah karena mabuk pujian, kini berubah pucat, lalu perlahan menggelap menjadi merah padam karena amarah yang memuncak. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia menatapku bukan sebagai istri, bukan sebagai manusia, tapi sebagai kotoran yang baru saja menghancurkan panggung emasnya. Kak Alila! Geramnya tertahan, namun getarannya membuat bulu kuduku berdiri. Belum sempat aku membuka mulut untuk membela diri, tangan Vino sudah terangkat tinggi di udara. Plah! Suara hantaman kulit beradu dengan kulit itu memecah keheningan ballroom, lebih nyaring daripada suara gelas pecah yang mendahuluinya. Waktu seolah melambat. Kepalaku tersentak keras ke kanan. Rasa perih yang menyengat seketika menjalar di pipi kiriku, merambat hingga ke telinga yang mendadak berdenging panjang. Dunia di sekelilingku berputar sejenak. Aku merasakan sudut bibirku perih. Rasa asin darah mulai rembes di lidah. Aku tidak terjatuh. Tapi harga diriku rasanya sudah hancur berkeping-keping di lantai marmer ini, tepat di bawah kaki suamiku sendiri. Dasar udik! Goblok! Teriak Vino. Napasnya memburu. Tangannya masih terangkat di udara, gemetar setelah melampiaskan amarahnya. Matanya bukan lagi mata laki-laki yang pernah berjanji melindungiku, melainkan mata iblis yang ketakutan kehilangan muka. Bisa kerja nggak sih kamu? Itu baju mahal. Itu sepatu limited edition. Kamu pikir gaji kamu setahun cukup buat ganti rugi? Aku memegang pipiku yang berdenyut hebat. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Bukan karena sakit fisik, tapi karena rasa hina yang tak tertanggungkan. Di hadapan ratusan pasang mata yang menatap kami, beberapa menutup mulut kaget, beberapa berbisik sinis. Vino baru saja mengumumkan pada dunia betapa rendahnya ia menghargaiku. Aduh, Vin, Sandra merengek dengan nada yang dibuat-buat, sambil memegang kakinya yang sebenarnya tidak tergores sedikit pun. Sepatu gue. Ini low boutin 20 juta, Vin. Basah semua kena air, kulitnya bisa rusak kalau nggak langsung dikeringin. Wajah Vino pucat pasi mendengar nominal itu. 20 juta. Itu 4 kali lipat gaji bulanannya. Kepanikan membuatnya semakin beringas. Ia menoleh padaku lagi, kali ini sambil menendang pelan. Namun cukup untuk menghina kaki kananku. Dengar itu. 20 juta. Kamu mau jual ginjal buat ganti? Bentak Vino histeris. Ia menunjuk pecahan kaca yang berserakan di karpet dengan telunjuknya. Bersihkan. Sekarang. Jangan berdiri sebelum lantai ini bersih. Pakai tangan kamu kalau perlu. Tapi Tuan ada pecahan kaca. Cicitku,
Suaraku bergetar hebat. Saya tidak peduli. Raung Vino. Suaranya menggema sampai ke sudut ruangan, membuat musik jazz yang tadinya sayup-sayup kini benar-benar berhenti. Berlutut. Lap sepatu Sandra sampai kering. Jangan berani-berani minta tolong pelayan lain. Ini kotoran kamu yang bersihkan. Desta, Riri, dan teman-temannya yang lain hanya menonton. Tidak ada satupun yang membela. Riri bahkan terlihat menikmati pertunjukan ini, sambil merekam diam-diam dengan ponselnya. Bagi mereka, ini hiburan. Drama majikan menghukum pembantu yang teledor. Dengan sisa tenaga yang ada, aku perlahan menekuk lutut, menurunkan tubuhku ke lantai yang dingin. Rasa sakit di hati jauh lebih menyiksa daripada lutut yang menghantam lantai keras. Aku menunduk, air mataku menetes satu persatu, jatuh membasahi karpet mahal yang kupilih sendiri motifnya 3 tahun lalu saat renovasi hotel ini. Tangan kananku gemetar saat mulai memunguti pecahan kaca kristal yang tajam itu. Tidak ada sapu, tidak ada pengki. Vino melarangku memanggil bantuan. Cepat. Lelet banget sih. Sandra menghentakkan kakinya yang basah tepat di depan wajahku. Lap dulu sepatu gue. Bego. Baru urusin lantainya. Aku mengambil serbet kain yang tadi jatuh bersama nampan, lalu dengan tangan gemetar mulai mengelap sepatu hak tinggi berwarna merah itu. Aku bisa melihat pantulan wajahku yang menyedihkan di permukaan sepatu kulit paten yang mengkilap itu. Kerudung miring, pipi memerah dengan bekas jari tangan, dan mata sembab. Inilah Kalila sang pemilik The Grand Emerald, sedang berlutut mengelap kaki wanita yang merendahkannya. Nah, gitu dong. Sadar diri, cibir Sandra sambil terkekeh pelan. Vin, lo dapet pembantu model ginian dari yayasan mana sih? Blow-onnya natural banget. Yayasan pinggir jalan kali, sahut Vino tertawa sumbang, berusaha mencairkan suasana tegang, seolah menampar wanita di depan umum adalah hal lumrah. Selesai mengeringkan sepatu, aku kembali memunguti beling. Sebuah pecahan kaca yang cukup besar dan runcing bersembunyi di balik tumpukan tisu basah. Saat aku meremas gumpalan tisu itu, rasa perih yang tajam menyentak sarafku. Ah! Desisku tertahan. Darah segar berwarna merah terang mengucur dari telapak tanganku, menetes deras ke atas karpet beige. Bau amis darah seketika menguar, bercampur dengan aroma parfum dan alkohol. Lukanya dalam. Ya ampun. Darah? Pekik Riri jijik. Vin, pembantu lo ngotorin karpet hotel. Itu kalau kena denda gimana? Ih, jorok banget. Vino tidak menanyakan apakah aku baik-baik saja. Ia malah melotot melihat noda darah di karpet. Ijah, kamu ini bisanya cuma nyusahin ya? Bungkus tanganmu itu. Jangan sampai netes kemana-mana. Aku merobek sedikit ujung gamis bawahku. Kain yang sudah rapuh itu mudah sekali koyak, lalu melilitkannya asal-asalan ke telapak tangan yang terluka. Darah terus merembes, mengubah kain coklat itu menjadi merah gelap. Perihnya luar biasa, membuat pandanganku berkunang-kunang. Di tengah rasa sakit itu, aku terus memungut sisa kaca dengan tangan kiri. Aku merasa sangat kerdil, sangat sendirian di tengah keramaian ini. Apakah ini akhir hidupku? Mati perlahan karena infeksi dan patah hati di hotelku sendiri? Tiba-tiba, sepasang sepatu pantofel hitam yang sangat mengkilap berhenti tepat di depan tempatku berlutut. Sepatu itu bukan milik Vino, bukan pula milik teman-temannya. Itu sepatu standar seragam butler senior hotel ini, merek lokal berkualitas tinggi yang kutetapkan sebagai standar seragam karyawan level atas. Aku tidak berani mendongak. Aku takut diusir atau dimarahi lagi. Aku hanya menggeser tubuhku sedikit, memberi jalan. Maaf, Pak, saya sedang bersihkan. Ucapku lirih pada pemilik sepatu itu, sambil terus memunguti beling dengan tangan yang berdarah. Namun, sepatu itu tidak bergerak. Justru, pemiliknya perlahan berlutut. Satu lutut menyentuh lantai, sejajar denganku. Gerakan yang sangat tidak wajar dilakukan oleh seorang staf hotel kepada pembantu, tamu yang membuat kekacauan. Sebuah tangan yang keriput namun kokoh dan terawat terulur, menahan pergelangan tanganku yang berdarah dengan sangat lembut. Kelembutan yang membuatku tersentak kaget. Hentikan! Suara itu bergetar berat. Suara seorang pria tua yang menahan tangis dan amarah. Aku mendongak perlahan. Mataku bertemu dengan wajah tua yang sangat familiar. Rambutnya sudah memutih semua,
namun disisir rapi ke belakang. Di dada kirinya tersemat name tag emas bertuliskan, Hasan, Head Butler. Pak Hasan. Laki-laki tua yang sudah menggendongku sejak aku bayi. Laki-laki yang setia mendampingi ayah merintis bisnis ini dari nol. Laki-laki yang sudah kuanggap kakekku sendiri. Mata Pak Hasan membelalak lebar, menatap wajahku yang lebam dan tanganku yang berlumuran darah. Bibirnya gemetar hebat. Ia menatapku, lalu menatap Vino yang masih berdiri berkacak pinggang di belakangku, lalu kembali menatapku. Ada horor di matanya. Horor melihat putri kecilnya diperlakukan lebih rendah dari binatang. No, Nona Lee. Suaranya tercekat. Pak Hasan tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Napasnya memburu cepat. Ia mencengkeram tanganku erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan, sekaligus memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Bahwa wanita lusuh yang sedang berlutut di tengah sampah ini benar-benar pemilik gedung pencakar langit tempat ia bekerja. Vino, yang melihat ada pelayan tua ikut campur, langsung membentak. Heh, Pak Tua, ngapain ikut jongkok? Panggilin cleaning service. Suruh bawa pel ini, bukan malah bengong. Pak Hasan tidak menoleh pada Vino. Matanya terkunci padaku, berkaca-kaca. Ia perlahan melepaskan tanganku, lalu mulai bangkit berdiri dengan gerakan kaku namun penuh intimidasi. Aura seorang kepala pelayan yang telah melayani ribuan tamu VVIP tiba-tiba menguar darinya, tajam dan menakutkan. Pak Hasan berdiri tegak, dadanya membusung, dan napasnya terdengar berat, seolah menahan letusan gunung berapi di dalam dadanya. Aura kebapakan yang hangat lenyap seketika, berganti dengan sorot mata tajam seorang kepala pelayan yang siap mengusir tamu tak tahu diri. Mulutnya sudah terbuka, siap meneriakan identitasku dan menghancurkan kesombongan Vino detik ini juga. Tuan. Suara Pak Hasan berat dan bergetar, Anda tidak tahu siapa yang Anda. Pak Hasan, potongku cepat, setengah berteriak. Suaraku yang mendadak lantang membuat Pak Hasan tersentak dan menoleh ke bawah. Aku menatapnya dengan pandangan memohon yang amat sangat. Mataku mengirimkan sinyal darurat, jangan. Kumohon, jangan sekarang. Jangan hancurkan rencanaku. Aku buru-buru menoleh ke arah Vino yang masih berkacak pinggang dengan wajah meremehkan. Maaf, Tuan. Saya izin ke toilet sebentar. Tangan saya, darahnya menetes ke karpet. Takut Tuan kena denda lagi kalau kotorannya melebar. Vino melirik tangan kananku yang terbungkus kain gamis penuh darah. Wajahnya mengkerut jijik. Ih, iya sana. Buruan. Jijik gue lihat darah belepotan gitu. Jangan balik ke sini kalau belum bersih. Kalau perlu lo siram tuh tangan pakai alkohol biar sadar. Tanpa menunggu jawaban, aku bangkit berdiri. Lututku gemetar hebat. Rasanya seperti jeli. Rasa perih di pipi kiri akibat tamparan tadi mulai berdenyut seiring detak jantung, menyebar hingga ke pelipis. Aku menundukkan kepala dalam-dalam, menghindari tatapan tamu-tamu lain yang berbisik-bisik, lalu berjalan cepat, setengah berlari, menuju koridor toilet VIP di sayap kiri ballroom. Setiap langkah terasa menyiksa. Sepatu sandal tipis yang kupakai tidak mampu meredam dinginnya lantai marmer koridor yang sepi. Di sini, jauh dari hiruk-pikuk pesta, sunyi yang mencekam justru membuat air mataku tumpah tanpa bisa ditahan lagi. Aku mendorong pintu toilet wanita yang berat dan berukir emas. Ruangan itu kosong. Wangi lemongrass dan bunga sedap malam menyambutku, kontras sekali dengan bau amis darah di tanganku. Ruangan ini begitu mewah, dengan wastafel marmer hitam dan keran sensor otomatis berwarna emas. Dulu, aku sendiri yang memilih marmer ini dari Italia bersama ayah. Aku berdiri di depan cermin besar berbingkai cahaya. Pantulan di sana sungguh mengenaskan. Seorang wanita dengan gamis coklat lusuh, kerudung miring, pipi bengkak kemerahan membentuk jiplakan jari tangan, dan mata sembab. Menyedihkan sekali kamu, Kalila, bisikku pada bayangan di cermin. Aku menyalakan keran. Air dingin mengucur deras. Dengan menggigit bibir menahan sakit, aku membuka bebat kain di tanganku. Luka sobek di telapak tangan menganga lebar, darah segar langsung bercampur dengan air jernih, menciptakan pusaran merah di lubang wastafel. Perihnya luar biasa, seperti disayat silet berulang kali. Klik. Suara kunci pintu toilet diputar dari dalam terdengar nyaring. Aku terlonjak kaget, menoleh ke arah pintu utama. Pak Hasan berdiri di sana.
Ia baru saja mengunci pintu toilet wanita dari dalam dan memastikan tidak ada bilik yang terisi. Wajah tuanya basah oleh keringat dingin. Ia berjalan mendekatiku dengan langkah gontai, seolah tenaganya habis tersedot melihat kondisiku. "Nona?" Suaranya pecah menjadi isak tangis tertahan. Pak Hasan, pria yang biasanya tegar dan disiplin itu, kini meraih tanganku yang basah dan berdarah. Ia tidak peduli seragam mahalnya terkena noda darah. Ia menatap luka di telapak tanganku dengan horor. "Ya Allah, Gusti, apa yang mereka lakukan pada nona kecil?" Pak Hasan terisak. Tangannya gemetar saat mengambil tisu bersih dan menekannya lembut ke lukaku. "Kenapa nona diam saja? Kenapa nona membiarkan laki-laki biadab itu menampar nona di rumah nona sendiri? Hati saya sakit, Non. Sakit sekali melihat nona diperlakukan seperti budak." Air mataku menetes lagi, jatuh mengenai punggung tangan keriput Pak Hasan. "Aku harus tahu, Pak. Aku harus tahu seberapa busuk hati suamiku sebenarnya. Tapi ini sudah keterlaluan." Pak Hasan mengangkat wajahnya, menatapku dengan sorot mata marah yang menyala-nyala. "Dia menampar nona di depan umum. Kalau bapak masih hidup, laki-laki itu sudah habis. Non, izinkan saya panggil security. Saya akan seret dia keluar sekarang juga. Saya tidak peduli kalau saya dipecat karena lancang, tapi saya tidak rela nona dihina." Aku menggeleng lemah, lalu menangkup tangan Pak Hasan dengan tangan kiriku yang bersih. "Jangan, Pak. Jangan diusir sekarang," ucapku lirih namun tegas. Ada dingin yang merambat di hatiku, membekukan rasa sakit menjadi dendam yang terukur. Kalau bapak usir dia sekarang, dia hanya akan merasa malu sedikit, lalu pulang dan menyalahkanku lagi. Dia tidak akan pernah sadar. Lalu saya harus bagaimana, Non? Membiarkan dia menginjak-injak kepala nona lagi? Protes Pak Hasan frustrasi. Aku menatap cermin, melihat pantulan mataku sendiri yang kini berubah. Kesedihan itu perlahan surut, tergantikan oleh ketenangan yang mematikan. "Biarkan dia terbang, Pak. Biarkan dia terbang setinggi-tingginya sampai dia lupa daratan," bisikku dingin. "Biarkan dia memesan apa saja." Pak Hasan kembali ke sana. "Layani dia seperti raja. Tawarkan menu termahal. Tawarkan wine tahun terbaik. Tawarkan caviar. Buat dia merasa dia adalah pemilik dunia malam ini." Pak Hasan terdiam, mencerna perintahku. Keningnya berkerut bingung. "Tapi tagihannya? Dia tidak akan sanggup bayar, Non. Kartu kreditnya pasti limit rendahan." "Itulah tujuannya," sahutku datar. Senyum tipis terukir di bibirku yang perih. Aku ingin melihat wajahnya saat tagihan itu datang. Aku ingin melihat bagaimana orang kaya, palsu itu merangkak ketika topengnya ditarik paksa. Saat itu terjadi, baru bapak boleh bertindak. Pak Hasan tertegun. Ia menatapku lama, lalu perlahan mengangguk. Ia melihat tekad kuat warisan ayah di mataku. Pelayan setia itu mengambil kotak P3K dari laci bawah wastafel. Ia tahu persis letaknya, dan dengan cekatan membalut lukaku dengan perban steril yang rapi, lalu menutupinya lagi dengan kain gamis lusuh agar tidak mencolok. "Baik, Nona Kalila. Saya mengerti. Saya akan buat dia memesan makanan yang harganya bahkan tidak bisa dia eja," ucap Pak Hasan. Suaranya kini terdengar patuh namun mengandung nada ancaman untuk si target. Selesai membalut luka, Pak Hasan merapikan jasnya, kembali memasang topeng profesionalnya. Namun sebelum ia membuka kunci pintu untuk keluar, ia berbalik menatapku lagi dengan wajah cemas yang serius. "Tapi ada satu masalah, Non," ucap Pak Hasan pelan. "Masalah apa?" "Tadi di lobi, resepsionis melapor ada tamu VVIP yang meminta inspeksi mendadak karena mendengar keributan gelas pecah tadi. Pak Dharma, general manager kita, sedang dalam perjalanan dari lantai 30 menuju ballroom." Jantungku berdesir. "Pak Dharma. Pak Dharma?" ulangku memastikan. Pak Hasan mengangguk berat. "Benar, Non. Dan Nona tahu sendiri tabiat Pak Dharma. Dia perfeksionis dan sangat protektif terhadap aset perusahaan. Kalau dia melihat Nona, atau melihat ada tamu yang membuat kekacauan dan merusak properti." Pak Hasan menggantung kalimatnya. Tapi aku tahu kelanjutannya. Pak Dharma tidak memiliki kelembutan hati seperti Pak Hasan. Dia adalah eksekutor dingin yang tidak akan segan-segan memenjarakan siapapun yang mengusik ketertiban hotelnya,
termasuk suamiku sendiri. Pak Dharma sudah di lift, tambah Pak Hasan sambil melirik jam tangannya. 5 menit lagi dia sampai di meja suami Nona. Saya tidak yakin bisa menahannya. Langkahku kembali menapak di karpet tebal ballroom. Tapi kali ini rasanya berbeda. Jika tadi aku berjalan dengan kepala tertunduk menanggung malu, sekarang setiap langkahku diiringi detak jantung yang dingin dan terukur. Perban di tangan kananku yang tertutup kain gamis terasa berdenyut, menjadi pengingat konstan akan rasa sakit yang harus dibayar lunas malam ini juga. Dari kejauhan, meja bundar nomor 8 itu terlihat paling berisik. Vino berdiri sambil memegang gelas kosong, wajahnya merah padam bukan hanya karena alkohol, tapi karena euforia palsu yang sedang ia nikmati. Di sekelilingnya, Desta, Riri, dan Benny tertawa terbahak-bahak, seolah Vino adalah komedian paling lucu sedunia. Dan di sana, duduk dengan angkuh seperti ratu lebah, Sandra mengibaskan rambutnya, menikmati perhatian penuh dari suamiku. Mana pelayannya? Lambat banget si hotel ini, teriak Vino lantang, menjentikan jarinya ke udara berkali-kali. Katanya bintang 5, pelayanan kok kayak warteg. Tepat saat aku sampai di belakang kursi Vino, Pak Hasan muncul dari arah dapur. Di tangannya bukan nampan biasa, melainkan sebuah buku menu bersampul kulit hitam tebal dengan tulisan gold emboss, The Royal Selection. Itu adalah menu rahasia. Menu yang hanya dikeluarkan untuk tamu-tamu super kaya. Atau dalam kasus ini, tamu yang mengaku super kaya. Pak Hasan berjalan tegap, wajahnya datar tanpa ekspresi, namun matanya sempat melirikku sekilas. Sebuah kedipan mata yang sangat cepat, hampir tak terlihat, memberiku sinyal. Perangkap sudah dipasang. Nona, mohon maaf atas keterlambatannya, Tuan Vino. Suara Pak Hasan terdengar berat dan sangat sopan, membungkuk sedikit di samping Vino. Mendengar Tuan adalah investor kehormatan di hotel kami, chef menyarankan agar Tuan tidak memesan menu prasmanan biasa. Beliau merekomendasikan menu signature yang hanya tersedia untuk kalangan elit. Ego Vino seketika melambung setinggi langit-langit ballroom. Mendengar kata investor dan kalangan elit disebut oleh pelayan senior berseragam jas rapi, dadanya membusung bangga. Ia melirik Sandra dengan senyum penuh kemenangan. Nah, dengarkan. Vino menepuk bahu Sandra. Mereka tahu siapa gue. Mana menunya? Pak, buka. Pak Hasan membuka buku menu itu. Tidak ada foto makanan di sana. Hanya tulisan elegan dengan harga yang tercetak kecil namun mematikan di sebelahnya. Vino menyipitkan mata, membaca baris pertama. Jakunnya bergerak naik turun. Aku tahu apa yang ia lihat. Wagyu A5 Miyazaki Beef, Rp4.500.000 per 200 GR. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Tangannya sedikit gemetar saat membalik halaman. Lumayan juga pilihannya. Gumam Vino, suaranya sedikit tercekat. Tapi, apa kita nggak makan yang di buffet sana aja? Kelihatannya enak juga tuh sate ayamnya. Sandra langsung cemberut, meletakkan gelasnya dengan keras ke meja. Ih, Vino, katanya investor, masa ngajak makan sate ayam pinggiran? Tadi bilangnya mau traktir seafood impor. Bukan gitu, San. Vino tergagap, matanya meliar mencari alasan. Gue cuma mikir, sayang kalau makanan di sana nggak dimakan. Alah, bilang aja lo nggak mampu, celetuk Riri pedas sambil memutar bola matanya. Kalau nggak punya duit bilang dong, biar kita bayar sendiri-sendiri. Nggak usah gaya-gayaan ngaku owner. Kalimat Riri itu telak mengenai ulu hati gengsi Vino. Wajahnya yang tadi pucat karena harga, kini kembali merah karena malu. Ia tidak akan membiarkan citranya hancur di detik-detik terakhir. Ia menatap Pak Hasan dengan nekat. Siapa bilang gue nggak mampu? Sembarangan, bentak Vino. Ia menunjuk baris paling atas di buku menu dengan telunjuk gemetar. Pak, keluarkan Wagyu A5 5 porsi. Terus itu? Apa itu yang telur ikan item-item? Caviar beluga, Tuan, jawab Pak Hasan tenang. Satu kaleng kecil harganya 12 juta rupiah. Hening sejenak. Vino menelan ludah kasar. 12 juta. Itu harga motor metik barunya yang masih dicicil. Pesen dong, Vin. Gue belum pernah nyoba caviar. Rengek Sandra manja, memeluk lengan Vino erat, membuat dada suamiku itu semakin membusung dan akal sehatnya semakin terkubur dalam-dalam. Oke,
2 kaleng caviar. Seru Vino dengan suara yang dipaksakan terdengar mantap, meski kakinya di bawah meja mengetuk-ngetuk lantai dengan gugup. Terus minumannya? Champagne yang paling mahal apa? Kami memiliki Dom Perignon Vintage 2008, Tuan. Sangat langka, tawar Pak Hasan lagi, kali ini dengan nada yang terdengar sangat menggoda iman. Bawa 2 botol, perintah Vino, kini sudah pasrah total. Seperti penjudi yang mempertaruhkan seluruh hidupnya di satu putaran roulette. Biar teman-teman saya tahu gimana rasanya hidup mewah. Sorak-sorai pecah di meja itu. Desta bertepuk tangan heboh, Riri langsung mengeluarkan ponselnya untuk membuat Instagram story, dan Sandra mendaratkan ciuman singkat di pipi Vino. Lo emang paling top, Vin. Nggak salah gue pernah suka sama lo dulu, puji Sandra. Aku berdiri mematung di belakang kursi mereka, menyaksikan kegilaan itu dengan hati yang membeku. Otakku berhitung cepat. 5 porsi wagyu, 2 kaleng caviar, 2 botol champagne vintage, ditambah appetizer dan dessert yang pasti akan mereka pesan membabi buta. Total tagihan di kepalaku sudah menyentuh angka 50 juta lebih. Angka yang mustahil dibayar oleh seorang staf administrasi biasa seperti Vino, yang saldo rekeningnya kemarin kulihat hanya tersisa 3 juta rupiah. Tak lama kemudian, parade makanan mewah itu datang. Aroma daging panggang premium yang gurih dan juicy memenuhi udara, bercampur dengan aroma amis mewah dari caviar. Pak Hasan sendiri yang menuangkan champagne ke gelas-gelas kristal mereka. Buih keemasan mendesis, seolah menertawakan kebodohan suamiku. Mereka makan dengan lahap, lebih mirip hewan kelaparan yang menemukan bangkai segar daripada manusia beradab. Bunyi pisau dan garpu beradu dengan piring keramik terdengar riuh. Tawa mereka semakin keras seiring alkohol mulai naik ke kepala. Vino memotong daging wagyu itu besar-besar, memasukkannya ke mulut dengan rakus. Lemak daging mahal itu meleleh di bibirnya. Ia makan sambil terus membual tentang proyek fiktifnya di Bali, tentang mobil sport yang sedang ia pesan, tentang betapa mudahnya ia menghasilkan uang. Aku menelan ludah, merasakan kerongkonganku kering. Bukan karena ingin makanan itu, tapi karena aku belum makan apapun sejak pagi. Perutku perih, tapi rasa perih di hatiku jauh lebih dominan. Aku hanya diam, berdiri tegak seperti patung penjaga yang tak terlihat. Tiba-tiba, Sandra menghentikan suapannya. Ia menyeka sudut bibirnya yang berminyak dengan serbet linen putih, lalu matanya melirik ke arahku. Lirikannya tajam dan penuh hinaan, seolah keberadaanku di sana mengganggu selera makannya yang mahal. Ijah, panggil Sandra dengan mulut masih penuh kunyahan daging. Ngapain lo berdiri terus di situ? Nggak pegel? Lapar ya, liatin kita makan enak. Vino menoleh, tertawa kecil sambil mengunyah. Hahaha, biarin aja San. Dia MAH biasa makan nasi garam di rumah. Kaget kali perutnya kalau dikasih daging beginian. Sandra tertawa cekikikan, lalu menusuk sisa tulang wagyu tebone di piringnya dengan garpu. Daging di tulang itu sudah habis digerogoti. Hanya tersisa lemak-lemak putih dan urat yang keras. Kasihan juga sih, ucap Sandra dengan nada simpati yang dibuat-buat, sangat palsu. Ia mengangkat tulang bekas gigitannya itu tinggi-tinggi, lalu menyodorkannya ke arahku seperti orang menyodorkan makanan pada anjing peliharaan. Nih, Jah, kata Sandra sambil tersenyum miring. Lo boleh ambil tulangnya. Masih ada sisa daging dikit tuh di pinggirnya. Lumayan buat ganjel perut. Bungkus gih. Nanti lo krogotin di pojokan. Jangan makan di meja ya, nanti kita jijik. Aku menatap tulang sisa yang disodorkan Sandra tepat di depan hidungku. Lemak putih yang mulai membeku menempel di pinggiran tulang itu, berkilat menjijikkan di bawah cahaya lampu kristal. Bau amis daging sisa bercampur aroma alkohol dari mulut Sandra membuat perutku yang kosong bergejolak hebat. Bukan karena lapar, tapi karena mual menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Tanpa sepatah kata pun, aku memundurkan langkahku 1 kali. Penolakan halus yang tegas. Sombong amat, seru Sandra, melempar tulang itu kembali ke piringnya dengan kasar hingga menimbulkan bunyi kelontang yang nyaring. Udah miskin, belagu. Niat gue kan baik, sedekah Jumat berkah. Udah, San. Biarin aja dia mati kelaparan. Timpal Vino sambil menyandarkan punggungnya ke kursi, menepuk-nepuk perutnya yang kekenyangan. Wajahnya merah padam, matanya sayu karena pengaruh alkohol. Mending kita cheers lagi. Untuk kesuksesan gue.
mereka kembali mengangkat gelas, tertawa riuh merayakan kehampaan. Namun, pesta pora itu akhirnya harus usai. Piring-piring kotor dengan sisa makanan mahal yang terbuang percuma, mulai diangkut oleh para pramusaji. Musik jazz perlahan melambat temponya, seolah memberi isyarat bahwa pertunjukan utama akan segera dimulai. Pak Hasan kembali mendekat. Kali ini, tidak ada senyum ramah di wajah tuanya. Ekspresinya datar, dingin, dan mematikan. Di tangannya, ia membawa sebuah map kulit berwarna hitam pekat. Benda keramat yang paling ditakuti oleh para penipu berkedok orang kaya. "Permisi, Tuan Vino," ucap Pak Hasan sopan namun tegas. Suaranya memotong tawa Desta yang sedang menceritakan lelucon garing. "Mohon maaf mengganggu kenyamanan Anda. Karena tagihan sudah melampaui batas nominal tertentu. Sesuai prosedur manajemen, kami harus memohon pelunasan sekarang sebelum dessert dikeluarkan." Suasana meja mendadak hening. Senyum di wajah Vino sedikit memudar, tergantikan oleh kerutan bingung di keningnya. "Loh, kok buru-buru? Biasanya juga bayar pas mau pulang," protes Vino, mencoba tetap terlihat santai meski kakinya mulai bergerak gelisah di bawah meja. "Mohon maaf, Tuan. Ini prosedur untuk pesanan signature dish," jawab Pak Hasan tak terbantahkan. Ia meletakkan map hitam itu di meja, tepat di depan Vino, lalu membukanya perlahan. Kertas putih panjang tercetak rapi di dalamnya. Angka-angka berjejer di kolom kanan, memanjang ke bawah seperti daftar dosa. Vino meraih kertas itu dengan gerakan malas, seolah nominal berapapun tak jadi masalah baginya. "Yaelah, kaku banget sih hotel ini. Berapa sih? Paling cuma 10 ju." Kalimat Vino terhenti mendadak. Matanya yang tadi sayu seketika melotot lebar, nyaris keluar dari kelopaknya. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Jakunnya naik turun dengan cepat. Wajah merahnya perlahan memudar, berganti menjadi pucat pasi seperti mayat. "Aku bisa melihat angka itu dari tempatku berdiri di belakangnya, meski terbalik. Total, Rp58.450.000. Rp58.450.000. Itu setara dengan gaji Vino selama 1 tahun penuh, tanpa makan dan minum." "Kenapa, Vin?" tanya Sandra penasaran, melihat perubahan drastis di wajah kekasihnya itu. Ia mencoba mengintip tagihan. "Mahal banget ya?" Vino buru-buru menutup map itu dengan telapak tangannya yang berkeringat. Ia tertawa sumbang, suaranya terdengar pecah dan kering. "Hah? Enggak kok. Murah banget ini MAH. Cuma kaget aja pajaknya gede." Tangannya merogoh saku jas bagian dalam dengan gemetar. Ia mengeluarkan dompet kulit sintetisnya yang sudah mulai mengelupas di bagian pinggir. Dengan jari-jari yang kaku, Vino menarik selembar kartu debit berwarna biru, kartu gaji bulanannya. "Gesek aja," kata Vino, menyodorkan kartu itu pada Pak Hasan tanpa berani menatap mata pelayan tua itu. Pak Hasan menerima kartu itu dengan 2 tangan, lalu mengeluarkan mesin edisi wireless dari saku apronnya. Ia memasukkan kartu. Jemarinya menekan tombol nominal. Suasana hening mencekam. Desta, Riri, dan Benny menatap mesin kecil itu dengan antusias. Sandra memperbaiki letak duduknya, menunggu momen pembayaran yang prestisius itu. Bunyi mesin yang sedang memproses data terdengar nyaring di telinga. Vino menahan napas, matanya tertuju pada layar kecil mesin itu, berdoa pada Tuhan yang baru saja ia lupakan demi kesombongan. BF. Suara penolakan. Lampu merah di mesin edisi berkedip 2 kali. "Maaf, Tuan," suara Pak Hasan terdengar datar, namun menusuk. "Transaksinya declinet. Saldonya tidak mencukupi." Desta tersedak minumannya. Riri menutup mulut menahan tawa kaget. Alis Sandra menukik tajam. "Salah pin kali," elak Vino cepat. Suaranya naik 1 oktav karena panik. Ia menyambar kartu itu kembali, mengelap chipnya ke celana bahan, lalu memberikannya lagi. "Coba lagi. Mesin kalian yang rusak nih pasti. Sinyalnya jelek." Pak Hasan menurut tanpa membantah. Ia menggesek kartu itu sekali lagi. BF. Masih ditolak, Tuan. Keterangannya insufficient funds," tegas Pak Hasan, kali ini sedikit lebih keras. Keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi Vino, mengalir melewati pelipisnya,
melunturkan bedak tipis yang ia pakai. Ia membongkar dompetnya lagi, mencari kartu lain. Ia mengeluarkan 2 kartu kredit. Dua-duanya kartu level silver dengan limit paling rendah, yang setahuku sudah ia maksimalkan untuk menyicil velg mobil bulan lalu. Pakai yang ini, seru Vino, melempar kartu kredit itu ke meja. Gesekan ketiga. Declined. Over limit. Gesekan keempat. Declined. Kartu sudah kadaluarsa. Keheningan di meja itu berubah menjadi ketegangan yang menyesakan. Teman-teman Vino mulai saling pandang. Bisik-bisik mulai terdengar. Vin. Suara Sandra terdengar dingin dan tajam. Lo punya duit nggak sih sebenarnya? Tadi katanya investor? Mana black card lo? Atau minimal platinum deh? Masa kartu silver semua? Vino tergagap, wajahnya kini basah kuyup oleh keringat dingin. Ia tampak seperti tikus yang terpojok di sudut ruangan. Ini, dompetku yang satu lagi ketinggalan di mobil. San, sumpah, kartu yang limitnya miliaran ada di situ semua. Ini dompet buat jajan receh doang. Ya udah ambil dong, tantang Riri sinis. Masa kita disandra di sini gara-gara lo nggak bisa bayar? Iya, sebentar aku telepon sekretarisku dulu. Vino berbohong lagi, tangannya gemetar hebat saat memegang ponsel. Ia berpura-pura menempelkan ponsel ke telinga, padahal layarnya masih gelap. Halo? Halo? Duh, nggak ada sinyal lagi. Aku hanya diam mengamati kehancuran itu inci demi inci. Rasa sakit di pipiku sudah terlupakan, tergantikan oleh kepuasan melihat topeng itu runtuh. Vino menoleh ke kiri dan ke kanan dengan panik, mencari jalan keluar. Tiba-tiba, tatapannya berhenti padaku. Matanya yang ketakutan berubah menjadi nyalang penuh kebencian. Ia butuh kambing hitam. Ia butuh seseorang untuk disalahkan atas kegagalan ini agar tidak terlihat menyedihkan di depan Sandra. Vino berdiri kasar, kursinya berderit keras bergesekan dengan lantai. Ia mencengkeram lengan atasku dengan kuku-kukunya yang menancap sakit. Ini semua gara-gara kamu, desis Vino tepat di depan wajahku, bau alkohol dan ketakutan menguar dari napasnya. Kamu bawa sial. Sejak kamu masuk ke sini, hawa rezekiku ketutup. Dasar perempuan pembawa celaka. Pasti kamu nyumpahin aku kan dalam hati? Mas, aku nggak ngapa-ngapain. Jawabku tenang, menatap matanya tanpa rasa takut sedikit pun. Diam, bentak Vino. Kali ini sangat keras hingga menarik perhatian meja-meja lain. Gara-gara aura miskin kamu, kartu-kartu saktiku jadi error semua. Harusnya aku nggak bawa kamu. Harusnya aku biarin kamu busuk di rumah. Vino mengangkat tangannya lagi, hendak mendorongku atau mungkin memukulku lagi untuk melampiaskan rasa malunya. Sandra dan Riri hanya menonton dengan wajah jijik, tidak berniat membantu. Namun, sebelum tangan Vino menyentuhku, suara dentuman pintu ganda Grand Ballroom yang dibuka paksa menggelegar ke seluruh ruangan. Bam! Semua kepala menoleh ke arah pintu utama. Di sana, di bawah sorotan lampu sorot pintu masuk, berdiri sosok tinggi tegap dengan setelan jas hitam Armani yang dijahit sempurna. Rambutnya kelabu tersisir rapi, wajahnya keras dan berwibawa. Di belakangnya, 4 orang security berbadan kekar dengan seragam safari hitam berbaris rapi, wajah mereka sangar dan siap menerkam. Itu Pak Dharma, General Manager The Grand Emerald. Langkah kakinya yang mantap terdengar bergaung di lantai marmer saat ia berjalan lurus membelah kerumunan. Matanya tajam terkunci tepat ke arah meja kami. Aura kekuasaan yang ia pancarkan begitu kuat, hingga musik jazz pun seolah takut untuk terus berbunyi. Vino melepaskan cengkeramannya dari lenganku. Lututnya terlihat goyah. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini seputih kertas. Mati gue. Gumam Vino lirih. Suaranya bergetar hebat. Managernya dateng. Pak Dharma semakin dekat. Tatapannya bukan tertuju pada Vino, melainkan lurus ke arahku. Dan di detik itu, aku tahu, permainan ini sudah mencapai babak akhir. Suara langkah kaki Pak Dharma berhenti tepat 1 meter dari meja kami. Aura dingin yang ia bawa seolah membekukan udara di sekitarnya. 4 security berbadan tegap di belakangnya menyebar, membentuk formasi setengah lingkaran yang mengurung meja nomor 8, memotong jalur melarikan diri bagi siapapun yang berniat kabur. Vino gemetar hebat. Gelas champagne kosong di meja bergetar pelan mengikuti guncangan lututnya yang membentur kaki meja. Ia menunduk,
Tidak berani menatap wajah sang general manager yang tampak keras seperti pahatan batu granit. "Selamat malam," sapa Pak Dharma. Suaranya bariton, rendah, namun memiliki daya ledak yang mengerikan. Tidak ada nada ramah tamah khas perhotelan di sana. Itu adalah suara seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. "Saya mendapat laporan dari staf saya bahwa ada masalah serius mengenai penyelesaian tagihan di meja ini. Apakah benar?" Pak Hasan, yang berdiri di samping Pak Dharma, menyerahkan map hitam berisi tagihan itu. Pak Dharma membukanya sekilas, matanya menyapu angka total, lalu menutupnya kembali dengan bunyi plak yang tajam. 58 juta rupiah, ucap Pak Dharma lambat-lambat, menekan setiap suku kata. Ia menatap Vino lurus-lurus. "Dan semua kartu Anda ditolak. Bisa dijelaskan, Tuan?" Vino membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar selain cicitan tak jelas seperti tikus tercekik. Wajahnya basah kuyup. Ia menoleh ke arah Desta dan Benny, meminta pertolongan, tapi teman-temannya itu mendadak sibuk memandang langit-langit atau pura-pura mengecek ponsel, menjauhkan diri dari wabah kemiskinan yang sedang menular ini. Saya itu Pak." Vino tergagap parah. "Sebenarnya dompet saya maksud saya." "Jangan berbelit-belit," potong Pak Dharma tegas, membuat Vino terlonjak kaget. "Anda tahu konsekuensi makan di hotel bintang 5 tanpa bisa membayar? Ini termasuk penipuan kriminal. Kami bisa memanggil polisi sekarang juga dan Anda akan tidur di sel malam ini." Kata polisi dan sel bekerja seperti sengatan listrik bagi Vino. Ketakutan akan penjara menghapus sisa-sisa akal sehatnya. Matanya meliar panik, mencari jalan keluar, mencari kambing hitam. Dan sekali lagi, tatapannya jatuh padaku. Tanpa aba-aba, Vino tiba-tiba mencengkeram bahuku kasar, menarikku dari belakang punggungnya hingga aku terhuyung ke depan. Ia menjadikan tubuhku sebagai tameng hidup di antara dirinya dan Pak Dharma. "Bukan saya, Pak. Sumpah demi Tuhan bukan saya," teriak Vino histeris, telunjuknya menuding wajahku tepat di depan hidung. "Dia, pembantu ini biangnya. Dia yang dari tadi ngerengek minta makan enak. Saya cuma kasihan, Pak. Saya dipaksa pesan wagyu sama caviar itu karena dia ngancem mau laporin saya ke istri saya. Maksud saya, dia ngancem mau bikin ribut. Saya dijebak sama pembantu kampung ini." Aku ternganga. Kebohongan Vino begitu luar biasa jahatnya hingga aku kehabisan kata-kata. Bagaimana mungkin seorang suami tega menuduh istrinya sendiri, yang sedari tadi dilarang makan, sebagai otak di balik pesanan mewahnya? "Iya, Pak. Bener banget." Sandra tiba-tiba ikut bersuara, bangkit berdiri dan menunjukku dengan kipas tangannya. Wanita itu sadar dia harus memihak Vino agar tidak ikut terseret membayar tagihan. "Saya saksinya. Si Ijah ini dari tadi matanya jelalatan lihat menu. Dia yang bisik-bisik ke Vino minta dipesenin yang mahal-mahal. Vino kan orangnya baik, jadi nggak tegaan. Tangkap aja dia, Pak. Dia penipunya." "Desta, Riri, kalian dengarkan tadi?" Vino menoleh ke teman-temannya, matanya memohon dukungan. Riri mengangguk cepat, meski wajahnya terlihat ragu. "Iya, tadi si Mbak ini emang agak maksa gitu." Vino kembali menatap Pak Dharma dengan wajah memelas yang dibuat-buat. "Dengar sendiri kan, Pak? Saya ini korban. Korban kebaikan hati saya sendiri. Pembantu nggak tahu diri ini yang harus tanggung jawab. Seret aja dia ke kantor polisi. Suruh dia cuci piring seumur hidup di sini buat bayar utang. Saya rela." Air mataku menetes. Bukan karena takut polisi, tapi karena rasa sakit melihat suamiku berubah menjadi pengecut yang paling hina. Ia rela mengorbankan aku, istrinya, demi menyelamatkan muka di depan selingkuhan dan teman-teman palsunya. Pak Dharma tidak menjawab. Wajahnya tetap datar, namun matanya yang tajam kini beralih menatapku. Ia memandangku dari ujung kaki yang bersandal jepit, hingga ke wajahku yang sembab dan pipiku yang merah bekas tamparan. "Oh, jadi wanita ini pelakunya?" tanya Pak Dharma dingin. "Iya, benar. Bawa saja dia, Pak," seru Vino semangat, merasa mendapat angin segar. Ia mendorong punggungku keras sekali. "Maju kamu. Ngaku sama Pak Manajer. Jangan diam aja kayak orang bisu." Dorongan itu begitu kuat hingga aku kehilangan keseimbangan. Tubuhku terhuyung ke depan,
Nyaris jatuh menabrak dada bidang Pak Dharma. Refleks, aku memejamkan mata, siap menerima bentakan atau cengkeraman kasar dari security yang akan menyeretku keluar. Jantungku berdegup kencang menunggu vonis itu. Aku bisa mendengar Sandra terkikik sinis di belakangku. Mampus lo, Jah. Makanya jangan sok-sokan. Namun, tidak ada tangan kasar yang menyentuhku. Tidak ada bentakan, keluar, yang terdengar. Yang ada hanya keheningan. Keheningan yang aneh dan mendadak. Seolah seluruh oksigen di ruangan itu tersedot habis. Musik jazz benar-benar berhenti. Bahkan suara denting gelas di meja lain pun lenyap. Perlahan, aku membuka mata. Di hadapanku, Pak Dharma tidak sedang memberi kode pada security untuk menangkapku. Tidak sama sekali. Pria yang dikenal sebagai besi dingin di dunia perhotelan Jakarta itu justru sedang melakukan sesuatu yang membuat mata Vino nyaris copot dari rongganya. Pak Dharma merapatkan kedua kakinya, meletakkan tangan kanannya di dada kiri, lalu perlahan membungkukkan badannya 90 derajat penuh di hadapanku. Sebuah gerakan penghormatan tertinggi. Gerakan seorang hamba menyambut ratunya. Keempat security bertubuh kekar di belakangnya serentak mengikuti gerakan itu. Mereka membungkuk dalam-dalam, serempak dan disiplin. Pak Hasan, yang berdiri di samping, juga menunduk hormat dengan mata berkaca-kaca. Vino mematung. Mulutnya menganga lebar. Tangannya yang tadi menunjuk-nunjuk wajahku kini tergantung kaku di udara. Sandra menjatuhkan gelasnya hingga pecah. Tapi ia tidak peduli. Desta dan Riri berdiri terpaku dengan wajah pucat pasi. Dalam posisi membungkuk, suara Pak Dharma terdengar lantang dan bergetar, memecah kesunyian ballroom yang mencekam. Selamat malam, Bu Bos. Maafkan keterlambatan saya menyambut Ibu. Waktu seolah membeku di Grand Ballroom The Grand Emerald. Posisi membungkuk 90 derajat yang dilakukan oleh Pak Dharma dan pasukannya bertahan selama beberapa detik yang terasa seperti satu abad. Punggung-punggung tegap berbalut jas hitam itu membentuk barikade penghormatan yang memisahkan duniaku dengan dunia Vino. Suara tarikan napas kaget terdengar serempak dari meja-meja di sekitar kami. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan pelayan yang sedang membawa nampan berisi gelas kosong di kejauhan pun berhenti melangkah, mematung menyaksikan pemandangan surrealis itu. Vino mundur selangkah, kakinya menabrak kaki kursi hingga menimbulkan bunyi kreet yang menyakitkan telinga. Matanya berkedip cepat. Pupilnya mengecil. Otaknya yang dangkal dan dipenuhi ego itu tampaknya mengalami korsleting. Menolak memproses informasi visual yang tersaji di depan mata. Pepak? Panggil Vino dengan suara canggung, mencoba tertawa kecil yang terdengar sangat menyedihkan. Pak manajer bangun. Pak, Bapak salah orang. Ini Ijah, pembantu saya. Bapak mabuk ya? Atau ini acara prank TV? Mana kameranya? Hahaha, lucu banget Bapak ini. Pak Dharma perlahan menegakkan tubuhnya. Gerakannya tenang, terukur, dan penuh wibawa. Wajahnya yang tadi dingin saat menatap Vino, kini berubah menjadi sangat lembut dan penuh penyesalan saat menatapku. Ia mengabaikan ocehan Vino sepenuhnya, seolah suara suamiku hanyalah desingan nyamuk yang mengganggu. Mohon ampun, Ibu Kalila, ucap Pak Dharma lagi. Kali ini ia menatap langsung ke mataku. Saya gagal mengawasi tim keamanan sehingga Ibu mengalami tindakan fisik yang tidak menyenangkan di properti Ibu sendiri. Saya siap menerima sanksi pemecatan jika Ibu menghendaki. Ibu? Jerit Sandra melengking, memecah kesunyian. Ia maju selangkah, menunjuk wajah Pak Dharma dengan telunjuknya yang gemetar. Heh, mata lo katarak ya. Dia ini babu. Bajunya aja rombeng begitu. Bau apek. Lo dibayar berapa sama dia buat sandiwara gila ini? Pak Dharma menoleh ke arah Sandra. Tatapan lembutnya lenyap seketika, berganti menjadi tatapan silet yang tajam. Jaga mulut Anda, Nyonya. Suara Pak Dharma rendah namun menggelegar, membuat nyali Sandra menciut seketika. Wanita yang Anda tunjuk dengan jari kotor Anda itu adalah Ibu Kalila Ayudhya, pemilik tunggal The Grand Emerald Group. Gedung 40 lantai tempat Anda berpesta ini, tanah seluas 2 hektar di bawah kaki Anda, hingga sendok perak yang baru saja Anda pakai untuk makan semuanya, tanpa terkecuali, adalah milik beliau. Desta menjatuhkan rokok elektriknya ke lantai. Riri menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya melotot horor. Benny tersedak ludahnya sendiri. Vino menggeleng-gelengkan kepalanya kuat-kuat, seperti orang gila.
Nggak mungkin. Bohong. Dia ini istri saya. Dia cuma ibu rumah tangga biasa. Bapak pasti salah data. Dia miskin. Pak, dia nggak punya apa-apa. Baju ini aja saya yang pilihin dari tumpukan baju bekas. Itu karena Anda buta, sahut Pak Hasan tiba-tiba. Pelayan tua itu melangkah maju, berdiri di sampingku dengan bangga. Tuan Vino, Anda menikahi berlian tapi memperlakukannya seperti kerikil. Nona Kalila menyembunyikan identitasnya selama 2 tahun hanya untuk melihat ketulusan hati Anda. Dan malam ini, Anda membuktikan bahwa hati Anda busuk. Aku menarik napas panjang. Udara dingin AC ballroom mengisi paru-paruku, membawa serta kekuatan yang sempat hilang. Rasa sakit di pipi dan tanganku masih ada, tapi rasa minder itu sudah lenyap tak berbekas. Aku bukan lagi Ijah si pembantu. Aku bukan lagi Kalila istri yang teraniaya. Perlahan, aku mengangkat kepalaku. Kubiarkan kerudungku yang miring tetap begitu, kubiarkan bajuku yang lusuh tetap terlihat. Namun, sorot mataku berubah. Aku menegakkan punggungku, berdiri dengan postur angkuh yang diwariskan ayah. Aku menatap Vino, laki-laki yang 2 jam lalu masih kupuja, kini terlihat begitu kecil, kerdil, dan menjijikkan. Mas Vino, panggilku datar. Nadaku bukan lagi nada memohon, tapi nada memerintah. Vino tersentak. Ia menatapku seolah melihat hantu. Kalila? Ini beneran? Kamu yang punya hotel ini? Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku melangkah maju 1 langkah. Para security dan staf otomatis membelah jalan, memberiku lorong karpet merah menuju suamiku. Tadi kamu bilang aku pembawa sial, kan? Tanyaku pelan, tapi suaraku terdengar jelas di seluruh ruangan yang hening. Kamu bilang auraku bikin rezekimu seret? Kamu bilang aku cuma sampah yang harusnya busuk di rumah. Vino mundur lagi, wajahnya pucat pasi. Bibirnya gemetar hebat. Sayang, dengerin aku dulu. Aku tadi cuma bercanda. Itu cuma akting di depan teman-teman. Akting? Potongku sambil tersenyum miring. Senyum yang tidak mencapai mata. Tamparan di pipiku ini akting? Darah di tanganku ini properti syuting? Hinaan kamu yang bilang aku cuma cocok jadi pelayan? Itu juga naskah drama. Vino tergagap, keringat dingin membasahi seluruh kemejanya. Ia menoleh ke kanan kiri mencari dukungan. Tapi Desta dan teman-temannya sudah mundur jauh, pura-pura tidak kenal. Sandra bahkan sudah mengambil tasnya, bersiap kabur. Mau kemana kamu, Sandra? Tegurku dingin tanpa menoleh. Langkah Sandra terhenti. Tubuhnya kaku. Kalian makan Wagyu A5. Kalian minum Dom Perignon. Kalian menghina pemilik tempat ini di rumahnya sendiri. Lanjutku sambil menatap tagihan di meja yang masih terbuka. Angka Rp58.450.000 terpampang jelas di sana. Aku mengambil kertas tagihan itu, lalu meremasnya perlahan di depan wajah Vino. Bunyi kertas diremas terdengar sangat nyaring di telinga Vino. Kak Kalila, tolong. Vino mulai menangis. Laki-laki sombong itu kini merengek. Air mata ketakutan membasahi pipinya. Aku suamimu, masa kamu tega? Bebasin tagihannya ya? Kita kan keluarga, harta kamu harta aku juga, kan? Mendengar kalimat terakhir itu, darahku mendidih. Harta kamu harta aku juga? Betapa tidak tahu malunya manusia ini. Pak Dharma, panggilku tanpa melepaskan tatapan jijik dari wajah Vino. Siap, Bu Bos. Sahut Pak Dharma sigap di belakangku. Apa prosedur hotel kita kalau ada tamu yang makan secara brutal, merusak properti, menghina staf, tapi tidak mampu membayar sepeser pun? Tanyaku dengan nada santai namun mematikan. Pak Dharma tersenyum tipis. Senyum seorang eksekutor yang mendapat lampu hijau. Sesuai SOP Pasal 4 tentang penipuan dan perusakan, kami berhak menahan aset pribadi tamu tersebut, melaporkannya ke kepolisian dengan pasal berlapis, dan mempekerjakan mereka untuk ganti rugi fisik jika jalur hukum dianggap terlalu ringan. Aku mengangguk-angguk pelan, seolah sedang menimbang keputusan bisnis. Lalu aku menatap Vino dan Sandra bergantian. Sandra sudah gemetar hebat memegang tas branded KW-nya. Bagus, ucapku pelan. Kalau begitu, lakukan sesuai prosedur. Kalila, jangan, teriak Vino histeris. Ia mencoba maju untuk meraih tanganku, tapi 2 orang security dengan sigap menahan bahunya dan memelintir tangannya ke belakang punggung.
Sakit. Kalilah, aku suamimu. Aku imammu. Durhaka kamu sama suami. Suami? Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan hampa. Tanganku merogoh saku gamis lusuhku, mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah kusiapkan sejak lama, namun selalu ragu kuberikan. Malam ini, keraguan itu musnah. Aku melempar amplop itu tepat ke wajah Vino. Bacalah saat kamu di sel nanti. Itu hadiah terakhir dariku, ucapku dingin. Vino menatap amplop yang jatuh di kakinya. Di sudut amplop itu tertulis kop surat dari Pengadilan Agama. Dan Pak Dharma. Aku berbalik badan, memunggungi Vino yang sedang meraung-raung ditahan security. Pastikan piring-piring kotor di dapur belakang menumpuk. Saya rasa Tuan Vino dan Nyonya Sandra butuh pekerjaan sampingan untuk mencicil hutang 50 juta mereka. Siap laksanakan, Bu? Jawab Pak Dharma tegas. Tunggu. Maksud lo apa? Jerit Sandra histeris saat seorang security wanita mendekatinya. Gue nggak mau cuci piring. Kuku gue mahal. Vin, lakuin sesuatu dong. Ini semua gara-gara lo ngaku-ngaku kaya. Seret mereka ke belakang. Perintah Pak Dharma dingin. Aku berjalan menjauh, diiringi teriakan putus asa Vino dan sumpah serapah Sandra. Setiap langkahku menjauh dari meja itu, beban di dadaku terasa terangkat satu persatu. Namun, di ujung lorong ballroom, aku berhenti sejenak. Pak Hasan berlari kecil mengejarku. Nona mau kemana? Aku menoleh, menatap pelayan setia itu dengan mata yang kembali berkaca-kaca, namun kali ini karena lega. Siapkan mobil, Pak Hasan. Antar aku pulang ke rumah ayah. Rumah yang lama sudah bukan rumahku lagi. Baik, Nona. Tapi, Pak Hasan ragu sejenak. Bagaimana dengan mereka? Apa benar Nona tega membiarkan suami Nona mencuci piring? Aku tersenyum tipis. Senyum penuh arti yang membuat Pak Hasan terdiam. Tega? Tanyaku lirih. Pak Hasan, permainan baru saja dimulai. Mencuci piring hanyalah pemanasan. Tunggu sampai mereka tahu siapa pengacara yang akan kuhadapi di pengadilan nanti. Koridor Grand Ballroom yang semula ramai kini kembali sepi. Hanya menyisakan gema teriakan sumpah serapah Vino dan jeritan histeris Sandra yang perlahan menjauh, tertelan oleh pintu baja tebal menuju area dapur dan dishwashing. Keempat security yang mengawal mereka kembali ke posisi semula, berdiri tegak dan patuh, mengawasi setiap tamu yang masih tersisa agar tidak ada lagi keributan. Aku berdiri di ambang pintu, merasakan udara dingin yang menusuk dari luar. Di belakangku, Pak Dharma dan Pak Hasan berdiri berdampingan. Wajah mereka memancarkan kelegaan dan kepuasan yang tertahan. Nona, mari saya antar ke mobil. Anda butuh istirahat. Ajak Pak Hasan lembut, tangannya mengulur. Aku mengangguk, lalu berbalik menghadap Pak Dharma. Pria itu tampak lebih tenang sekarang. Namun sorot matanya masih menunjukkan rasa bersalah karena membiarkan keributan terjadi. Pak Dharma, ucapku. Tolong pastikan kejadian malam ini tidak bocor ke media. Saya tidak ingin publisitas murahan. Tapi, saya juga tidak ingin tagihan itu hilang. Catat seluruh total utang itu atas nama Tuan Vino, dan pastikan dia bekerja di bawah pengawasan ketat Pak Hasan sampai lunas. Siap, Bu Kalila. Akan saya atur. Kami akan menjadikannya contoh, bahwa hotel ini tidak menerima penipuan dalam bentuk apapun. Jawab Pak Dharma, membungkuk sekali lagi. Satu lagi, tambahku. Aku menyentuh pipiku yang masih terasa panas dan bengkak. Besok, saya ingin semua staf dikumpulkan. Berikan penghargaan khusus untuk staf yang menyaksikan insiden ini tapi tetap menjaga rahasia. Loyalitas mereka jauh lebih berharga daripada 10 miliar uang muka. Tentu, Bu. Perintah akan dilaksanakan, ujar Pak Dharma penuh hormat. Aku menghela napas, menanggalkan sepenuhnya peran, Bu Bos, yang baru saja kukenakan. Aku berjalan perlahan keluar dari ballroom, didampingi Pak Hasan. Di lobi, Pak Ujang, petugas valet yang tadi sempat melihatku berlutut, langsung berlari ke arah kami. Namun, kali ini ia tidak berani mendekat. Ia hanya berdiri di kejauhan, menunduk dalam-dalam. Pak Ujang, tolong siapkan mobil saya, pinta Pak Hasan. Baik, Pak, jawab Pak Ujang sigap. Saat aku menunggu, pandanganku jatuh ke lantai marmer yang tadi sempat ternoda oleh darah dan pecahan kaca. Karpet itu sudah bersih total, mengkilap sempurna.
Namun, bayangan saat aku berlutut, memunguti beling di bawah tatapan menghina suamiku, masih terpatri kuat di benakku. Nona Kalila. Pak Hasan memecah keheningan. Apa Nona menyesal? Jika saja Nona mengungkap identitas Nona sejak awal. Aku tersenyum miris. Menyesal, Pak? Saya tidak menyesal. Kalau saya mengungkapnya sejak awal, saya hanya akan punya suami yang takut pada kekayaan saya. Sekarang, saya tahu siapa yang saya nikahi. Dia bukan hanya suami yang tidak tulus, tapi seorang pengecut yang rela menjual kehormatan istrinya sendiri demi kesombongan. Pintu utama terbuka. Sebuah mobil SUV hitam legam, salah satu koleksi pribadi ayah, sudah menunggu di luar. Pak Hasan membukakan pintu untukku. Aku masuk ke dalam mobil, melepaskan kerudungku yang kusam dan menyandarkan kepala di jok kulit yang lembut. Perlahan, mobil itu melaju meninggalkan kilauan The Grand Emerald yang kini terasa seperti penjara bagi Vino dan Sandra. Di dalam mobil, Pak Hasan menoleh ke belakang. Ia menyerahkan sebuah flash drive kecil berwarna perak. Ini adalah rekaman CCTV dari segala sudut ballroom malam ini. Nona, bisik Pak Hasan. Saya sudah minta tim IT untuk mengamankannya sebelum Pak Dharma sempat memintanya. Bukti ini jauh lebih kuat dari kesaksian. Termasuk rekaman saat tangan Tuan Vino menampar Nona. Air mataku kembali menggenang. Kali ini, air mata haru karena melihat kesetiaan yang luar biasa. Terima kasih, Pak Hasan. Ini sangat berharga. Aku memejamkan mata, membiarkan sakit hati yang mendalam itu menjadi energi baru. Aku tidak akan membuang waktu untuk menangisi pengkhianatan Vino. Aku akan menggunakan energi ini untuk membangun kembali hidupku yang hancur, dan memastikan Vino mendapatkan pelajaran yang setimnya dari sistem peradilan yang akan kuhadapi, sistem peradilan yang jauh lebih rumit daripada hanya sekadar mencuci piring. Aku teringat akan amplop cerai yang kulemparkan padanya tadi. Di dalamnya, tertulis nama pengacara kondang yang mengurus semua asetku. Sosok yang terkenal kejam dalam urusan perceraian. Vino berpikir ia hanya harus menghadapi aku. Tapi dia akan menghadapi tim hukum raksasa yang tidak akan meninggalkan sepeser pun harta Gonogini untuknya. Malam ini, bukan hanya kaca yang pecah, tapi juga topeng kesombongan dan kebohongan. Ingatlah, harga diri dan kemuliaan sejati tidak pernah diukur dari merek pakaian atau saldo rekening, melainkan dari cara kita memperlakukan orang yang kita anggap lemah. Emas tetaplah emas, meski dibungkus kain lusuh, dan sampah tetaplah sampah, meskipun dibungkus sutra mahal. Jika kamu pernah direndahkan karena penampilan atau statusmu, jangan membalas dengan kata-kata. Balaslah dengan kesuksesan yang tak terbantahkan. Karena terkadang, kehancuran terbesar bagi orang sombong adalah menyaksikan keagungan orang yang mereka hina. Terima kasih Sobat Dira Story sudah mengikuti kisah pahit namun penuh pelajaran dari Kalila hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak, like video ini, dan subscribe ke channel Dira Story agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh kejutan lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.